Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi menjelang siang. Bahagia sekali kembali lagi kita berjumpa begitu ya. Di hari ini, tepatnya di hari Kamis untuk lembaran ke-25 di bulan Juni 2026. Kembali Novi akan menemani kita semua di program spesial yaitu Jaksa Menyapa sampai nanti di jam 12. Semoga kabar Anda menyenangkan di suasana yang cukup panas di Kota Manado dan sekitarnya. Tapi mudah-mudahan pikiran tetap dingin begitu ya, tetap terjaga untuk segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Minahasa, begitu ya. Ada dua narasumber yang akan menemani Novi di sini dan akan memperbincangkan satu topik yang sudah ada di sini. Kita topiknya hari ini tentang mengenal lebih dekat peran kejaksaan dalam penyelamatan aset bangsa. Kita langsung saja berkenalan dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Pinkan Tesalonika Wenur SHMH sebagai Kepala Seksi PAPBB. Begitu. Selamat datang Ibu Pinkan. Ya, Ibu Novi. Gimana kabarnya nih Bu? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Baik. Bersyukur
ketika hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di RRI ya tentunya Bu. Oke, kabar baik begitu ya, dapat kelihatan dari senyum Ibu yang begitu sumringah, jadi senang sekali bertemu dengan Ibu pagi hari ini ya. terima kasih, Kemudian Bu Novi. ada Kepala Subseksi 2 Intelijen Atahira Dira Putri SH begitu. Selamat datang Atahira. Terima kasih Bu. Kalau kabarnya gimana nih? Kabarnya alhamdulillah baik. Ya, Bisa orang hadir ada di sini. Nah, ini dari Tomohon ini nih, kota bunga Tomohon yang dingin datang ke Manado, Kang. Minahasa, Minahasa Tondano. Dari Minahasa sama, tetap dingin di sana, Kang. Betul sekali, Dari Bu. sana turun kemari dari Minahasa, Dari Minahasa. Tondano tepatnya, Kang. Dari suhu yang dingin Kong pindah yang datang ke sini yang panas. cuaca yang panas, langit kelihatan biru, awan-awannya cuma sedikit. Di sana di sana sejuk enak, Kang. Betul sekali. Oke. Yang pasti kami akan bersama Anda semua di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Minahasa begitu ya. Jadi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda boleh nanti kita buka line telepon, SMS dan WA di 082195835080 atau melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Manado begitu ya. Jadi kami juga bisa Anda tonton atau bisa Anda simak di channel YouTube kami. Jadi Anda yang mendengarkan di 94,5 RRI Programa 1 juga di channel YouTube kami di RRI Manado. Kita bahas saja dulu bagaimana kita mengenal lebih dekat peran kejaksaan dalam penyelamatan aset bangsa. Nah, peran jaksa ini sebagai pengacara negara sangat penting begitu ya untuk melindungi kepentingan negara, yaitu mencegah penyalahgunaan keuangan negara, kemudian juga mempertahankan dan mengembalikan aset negara, termasuk juga menyelesaikan sengketa tanah negara dan sengketa perdagangan internasional. Kita ngobrol saja langsung, kira-kira topik kita ini langsung saja perannya seperti apa begitu dalam penyelamatan aset bangsa. Silakan, Bu, siapa yang akan memulai dulu? Silakan Ibu, panggilnya apa nih? Pinkan saja, Bu. Pinkan. Nah, Bu Pinkan gimana, Bu? Oke, ya terima kasih Bu Novi. Perlu kami jelaskan juga di sini, di mana peran kejaksaan dalam penyelamatan aset bangsa ini ya, Bu. Sebelum lebih lanjut, perlu juga saya menjelaskan di sini, posisi saya sekarang di Kejaksaan Negeri Minahasa sebagai Kepala Seksi PAPBB. PAPBB itu singkatan dari Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Nah, di kejaksaan sendiri sekarang ada yang dikenal dengan Badan Pemulihan Aset. Ya, Badan Pemulihan Aset ini dibentuk sejak tahun 2024. Posisinya di mana ini badan ini? Posisi Badan Pemulihan Aset itu Di setiap kejaksaan di Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung biasanya kalau lebih dikenal orang-orang di Kejaksaan Agung itu ada Jaksa Agung Muda, Jaksa Agung Muda. Betul. Ada Jaksa Agung Muda Pembinaan, ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Intelijen. Nah, sekarang di Kejaksaan Agung ada yang namanya Badan Pemulihan Aset. Sejak tahun 2000? Sejak tahun 2024. Baru 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, tahun 2014 itu ada namanya Pusat Pemulihan Aset. Pusat Pemulihan Aset ini berada di bawah naungan bidang pembinaan, jadi di bawah naungan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Tetapi semenjak tahun 2024 sudah dibentuk Badan Pemulihan Aset. Jadi dia berdiri sendiri di bawah Jaksa Agung dan yang menjadi pimpinan di Badan Pemulihan Aset ini adalah Kepala Badan. Ada kepala badannya. Ya, Kepala Badan ini
itu setara dengan jaksa agung muda. Jadi yang tadinya berada di bawah naungan jaksa agung muda pembinaan, dia Sekarang sudah berdiri berdiri sendiri. Ya, sudah berdiri sendiri dan namanya Badan Pemulihan Aset yang dikepalai oleh seorang kepala badan. Nah, untuk Badan Pemulihan Aset sendiri merupakan unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pemulihan aset yang berada di bawah tanggung jawab Bapak Jaksa Agung langsung yang saya sampaikan tadi. Dan Badan Pemulihan Aset ini mempunyai tugas menyelenggarakan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana dan atau aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan aset ini bukan sekedar untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau tadi juga sempat membahas, ada jaksa pengacara negara. Ya, kalau jaksa pengacara negara itu berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, kalau di Badan Pemulihan Aset sendiri dengan JPN ini tentunya kami saling berkolaborasi karena kita sama-sama berada dalam satu rumah ya, satu rumah yang ya tentunya kita ketahui bersama berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, Kira-kira itu seperti itu, Bu. Secara umum ya. Ternyata ada badan pemulihan aset begitu tadi ya? Iya, betul, Ibu. Jadi kegiatan mereka apa saja tuh Bu Pingkan? Nah, kalau untuk kegiatan Badan Pemulihan Aset sendiri ada tahapan, yaitu tahapan penelusuran aset, selanjutnya ada tahapan perampasan aset sampai ke pengembalian aset. Nah, ini dilakukan dalam 5 kegiatan juga, seperti penelusuran, di mana tahap ini memiliki tujuan untuk menemukan keberadaan asal usul atau kepemilikan dan nilai aset yang diduga berasal dari satu tindak pidana ya Bu. Itu kalau untuk penelusurannya. Selanjutnya masuk ke tahapan perampasannya, di mana kalau di tahap perampasan aset ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan jaksa untuk mengambil alih ini penguasaan atau memisahkan hak atas aset dari seseorang atau korporasi ya ke bawah penguasaan negara berdasarkan penetapan hakim. Nah, jadi enggak serta-merta itu kejaksaan ketika rampas mau-maunya kejaksaan aja, tapi kita harus minta izin. Minta izin ke pengadilan untuk dikeluarkan penetapan dari hakim tentunya. Jadi penelusuran dulu, perampasan. Setelah itu selanjutnya ada pengamanan ya Bu. Nah, kalau pengamanan ini terkait dengan menjaga, diamankan ya? Iya, diamankan, menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak yang lain. Nah, atau kehilangan kekurangan supaya nggak hilang jumlahnya itu nggak berkurang atau nggak berubah. Nah, nilainya begitu ya? Karena kalau misalnya jumlahnya berubah, nilainya berkurang tentu mempengaruhi juga ya Bu. Itu terkait dengan pengamanannya. Nah, setelah diamankan di bagian pemulihan aset sendiri juga ada ya. Jadi barang-barang yang sudah kita sita itu wajib untuk kita pelihara. Nah, pemeliharaan ini ya tentunya serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset, benda sitaan atau barang bukti, barang rampasan, dan benda sitaan eksekusi untuk tadi saya sampaikan penurunan nilai ya Bu. Jangan sampai ya. Jangan sampai ada penurunan nilai atau penyusutan. Kira-kira seperti itu Bu. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu di sini ada pengembalian. Jadi kalau tidak
terbukti atau apa dikembalikan begitu. Nah, kami jelaskan di sini terkait pengembalian. Nah, tidak semua barang-barang yang disita itu sudah menjadi milik negara, dirampas untuk negara. Tetapi ada barang-barang lain yang harus kami kembalikan. Misalnya kalau perkara-perkara tindak pidana umum ya Bu. Kalau perkara-perkara tindak pidana umum kayak perkara pencurian. Nah, barang yang disita dari penyidik sampai ke penuntut umum, yang disajikan di depan persidangan sampai putusannya nanti, ketika barang itu milik dari korban, ya tentunya wajib untuk dikembalikan. Bukan dirampas untuk negara. Kira-kira di situ. Baik, itu ya ternyata kegiatan dari pemulihan aset. Nah, tadi kita sudah mengenal lebih dalam ternyata tentang pemulihan aset ini. Padahal sebenarnya menjadi pertanyaan begitu. Mengapa kejaksaan ini diberi kewenangan melakukan penyelamatan aset negara, padahal ada lembaga lain yang juga mengelola aset. Nah, mengapa kejaksaan juga diberi kewenangan? Silakan untuk yang akan menjawab. Atahira silakan jika ingin menjawab. Mungkin saya coba bantu menjawab. Kenapa kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan aset ya? Memang sebelumnya kewenangan mengenai pengelolaan aset itu memang bukan berada di kejaksaan. Terkait dengan rubasan itu masih di bawah Kemenkumham, Kemenkumham ya, Bu, ya. Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian setelah adanya dibangunnya Badan Pemulihan Aset, maka kewenangan itu beralih menjadi ke kejaksaan. Kenapa? Karena jaksa sebagai eksekutor dari perkara putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kita mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusan. Dan dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim itu ada putusan mengenai barang bukti seperti yang tadi disampaikan. Nah, supaya pengelolaan barang bukti, pemulihan aset, penyitaan serta pelelangan dari barang bukti tadi, termasuk aset-aset dari tindak pidana korupsi atau aset-aset yang berkaitan dengan tindak pidana diperoleh secara melawan hukum atau diperoleh atau berkaitan dengan tindak pidana, supaya pengelolaan dan penyelesaiannya efektif dan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat dan juga negara. Maka dari itu kejaksaan lah yang akhirnya menjadi institusi yang berwenang dapat kewenangan untuk penyelamatan aset negara ini ya. Betul. Oke, kemudian di sini juga dipertanyakan kira-kira bagaimana mengukur keberhasilan kejaksaan dalam penyelamatan aset bangsa. Silakan, siapa yang akan menjawab ini? Bu Pinkan. Terkait dengan mengukur ya, mengukur keberhasilan kejaksaan menyelamatkan aset bangsa. Tentunya kita lihat bersama upaya-upaya yang dilakukan kejaksaan saat ini. Begitu masifnya penanganan perkara seperti penanganan korupsi yang ditangani oleh kejaksaan, dan kami menjalankan amanat Bapak Jaksa Agung terkait dengan hal tersebut. Dan mengenai juga aset bangsa, beberapa hari yang lalu, minggu kemarin ya, Ibu Ata, ada kegiatan BPA Fair. BPA Fair. Ya, di mana di situ ditayangkan bahkan dilakukan kegiatan pelelangan terkait dengan aset-aset negara yang berhasil diselamatkan oleh kejaksaan. Wow, ya. Nah, kalau kita lihat di media-media TV atau media-media yang medsos, bahwa banyak kendaraan-kendaraan mewah, tas-tas, tanah-tanah. Jadi dilelang waktu itu ya. Lukisan.
lukisan-lukisan banyak saat itu. sekali. Nah, di mana BPA Fair namanya ya. namanya BPA Fair. Di situ dari Baru hasil kali ini pertama dilakukan begitu. Baru pertama ini baru yang pertama ini. apa tingkatnya semasif ini gitu. Jadi barang-barang sitaan seperti apa tadi? ada mobil-mobil. Wow. Mobil mewah punya Harvey Moise waktu itu sebagai tas-tasnya tasnya Sandra Dewi. Iya. Nah, begitu juga dengan ya terpidana korupsi yang lain ya, itu yang dilakukan lelang secara masif, di mana kalau kemarin sesuai data yang real kami peroleh ada sekitar 308 aset dalam 245 lot yang dilelang secara terbuka dan akuntabel Di BPA itu ya. Di BPA itu mobil mewah, motor mewah, bahkan ada patung. Wow. Patung berharga ya, berarti ya. patung berharga tentunya. Ada lukisan emas. Nah, kalau kemarin itu di hasil yang diperoleh mencapai 997,315 miliar. Wow. Nah, tingkat Semuanya laku begitu atau ada yang tersisa? untuk tingkat keterjualannya sekitar 90% lebih. Ya. Nah, dari situ BPA mengembalikan sekitar 19 miliar itu ke korban kejahatan. Dari total 997 miliar untuk 19 miliar dikembalikan ke korban ya. Karena kan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan semuanya negara ambil. Jadi itu dong sebalik Dorang sepulang pak korban. Dorang yang mengalami kerugian, yang jadi alami tetap pulang. kerugian. Sekitar hampir 1 triliun 978 miliar itu dikembalikan ke negara. Asik ya, keren banget nih ya kejaksaan begitu. Kita masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di program Jaksa Menyapa, tapi kita break dulu. Pastikan terus mendengarkan kami di RRI Program 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama tamu-tamu dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Begitu, masih terkait topik kita mengenal lebih dekat peran kejaksaan dalam penyelamatan aset bangsa. Anda ingin bertanya silakan di line telepon, SMS dan WA kami di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar YouTube channel kami di RRI Manado ya. Jadi terima kasih juga Anda yang menonton atau menyaksikan kami via YouTube RRI Manado. Masih terkait pertanyaan yang menarik tadi kita sudah perbincangkan tentang itu BP Affair ya. Jadi Anda mungkin juga sudah melihat, mungkin itu sempat viral begitu di medsos ataupun di pemberitaan bagaimana barang-barang sitaan yang dilelang, ada mobil mewah, kemudian juga seperti yang sudah dijelaskan tadi perhiasan ada. Perhiasan ada, emas, jadi semuanya saya yang sudah laku ya, saya tidak ikut. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Di sini sudah ada masuk dari Fadila di Universitas Samratulangi. Kita ketahui sekarang kejaksaan mengedepankan aspek restoratif justice serta justice collaborator. Dalam kasus Sony Sanjaya yang saat ini sedang berjalan, ketika beliau ingin melaksanakan justice collaborator, kenapa kejaksaan malah menolak permohonan untuk justice collaborator? Bukannya bagus jika pelaku bekerja sama dengan kejaksaan untuk membongkar dan mengembangkan kasusnya secara lebih besar, sehingga semakin banyak pelaku-pelaku yang akan ditangkap ke depannya? Ataukah justice collaborator ini hanya berlaku untuk masyarakat kecil saja? Terima kasih. Terima kasih banyak Fadila di Unsur sudah memberikan pertanyaan. Kalau ada penelpon, silakan kita terima di sini sambil kita bahas dulu. Topik kita sebenarnya tentang penyelamatan aset negara, Fadila ya. Tapi secara umum mungkin boleh dibantu jawab bagaimana Bu? Oke. Terima kasih buat Fadila. Fadila dari Unsrat atas pertanyaannya terkait dengan restoratif justice serta justice kolaborator ya. Nah, perlu walaupun kami membahas terkait dengan Badan Pemulihan Aset di sini, tidak apa-apa karena ada pertanyaan seperti ini kami akan mencoba menjawab ya. Jadi terkait dengan restoratif justice adalah salah satu program dari kejaksaan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Nah, perlu kami jelaskan terkait dengan bagaimana sih syarat-syarat untuk dilakukannya restoratif justice ya. Kalau untuk restoratif justice sendiri ada syaratnya. Betul. Nah, syaratnya yang pertama tindak pidana yang dilakukan itu ada maksimal 5 tahun. Ancaman di bawah 5 tahun. Jadi untuk 5 tahun itu, di atas 5 tahun itu sudah tidak berlaku untuk dilakukan justice restoratif justice. Justice. Kemudian pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan. Iya, tindak pertama, bukan yang residivis bukan begitu kan? Residivis. Nah, jadi kalau untuk restoratif justice sendiri, ketika ada kegiatan restoratif justice, ketika kami meneliti berkas dan ketika dilihat di situ, oh ini syaratnya terpenuhi untuk RJ, RJ tentunya, hampir terlupakan juga dalam melakukan restoratif justice ini harus ada kesepakatan antar pelaku tindak pidana dengan korban. Jadi korban dalam hal ini memang sudah benar-benar membuka ruang maaf untuk tersangka ya, orang yang melakukan tindak pidana. Jadi baru boleh. Kalau orang yang melakukan tindak pidana ini tidak diberikan maaf oleh korban, tentunya
kami tidak bisa memaksakan untuk dilakukan RJ. restoratif justice ini ya Bu. Kira-kira untuk RJ-nya seperti itu. Iya. Kalau terkait dengan justice kolaborator dalam kasus Sony Sanjaya, sekarang di KUHP baru itu diatur mengenai justice kolaborator. Ada mekanisme Namun, pendekatan baru. Ada syarat-syarat untuk menjadi justice kolaborator bahwa tersangka itu bukan pelaku utama. Dia hanya mendukung hingga Terjadi. full-toy terjadi satu tindak pidana. Kalau yang bersangkutan adalah masuk sebagai pelaku utama, wah. bagaimana untuk dilakukan justice kolaborator? Oke. Kira-kira seperti itu. Sekilas seperti itu secara umum sudah dijelaskan ya untuk Fadila di Iya. Unsrat ya, bagaimana RJ atau restoratif justice dan justice kolaborator begitu. Jadi pasti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan agar supaya boleh mengikuti mekanisme-mekanisme seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke topik kita tentang penyelamatan aset bangsa. Kita tadi bercerita tentang BPA Fair. Jadi itu secara masif dilakukan beberapa waktu yang lalu dan nanti ada rencana lagi ya. Ya, Tapi di saat ulang tahun kejaksaan. Oh, di bulan hari apa tuh? lahir, di bulan September. oh, lagi dikumpul berarti ini barang-barang. Ya, barang bukti dari kejaksaan di Indonesia seluruh kumpul begitu ya. untuk dilakukan Lelang lagi, ya, lelang fair, secara bikin masif. fair lagi ya. betul Nah, seperti itu. kira-kira syarat-syaratnya jika ada pendengar di rumah yang ingin mengikuti lelang, seperti apa ini ibu-ibu? Boleh dijelaskan kepada mereka yang mendengarkan? Kali-kali aja ada yang berminat begitu, boleh dijelaskan? Ya Bu baik Ata. Ibu. Sebenarnya cara mengikuti lelang di kejaksaan ini semua sudah melalui portal resmi Bu, Nah. punya DJKN Kementerian Keuangan, yaitu lelang.go.id. Bisa akses langsung ke situ ya. Boleh. Lelang.co.id. Websitenya lelang.go.id. Nanti kita daftar akun di website tersebut. Kalau sudah selesai daftar akun semuanya clear, nanti bisa kita pilih dulu objek lelang yang kita cari apa, misal mobil atau motor. Nah nanti kita bisa lihat-lihat dulu barangnya, kita cek spesifikasinya apakah sesuai sama yang kita inginkan. Setelah itu bisa setor uang jaminan. Oh, ada depositnya begitu ya? Ya, karena ada limitnya itu kan. Nah, setelah itu kita setor uang jaminan, baru kita bisa ngebid atau menawarkan harga yang kita incar itu berapa gitu. Kita buka begitu ya? Betul. Setelah kita ngebid, proses lelangnya selesai, semuanya online. Habis itu kalau kita menang, bisa kita lunasi nanti, lalu kita ambil barangnya. Kalau ke situs itu barang-barangnya itu online sudah ada begitu, ready, barang-barang yang ready maksudnya. Betul. Semuanya sekarang sudah pun ready. jadi apa yang terpampang di situ, apa yang masuk di kualifikasi sudah ready begitu ya? Sudah. Sekarang pun ada begitu barang-barang yang di situ atau harus menunggu momen-momen? Enggak. Sementara yang diupload di lelang.go.id semuanya pasti sudah ready. Cuman oke. untuk waktu pembukaan lelangnya itu kita harus ada waktunya. karena proses ngebitnya, proses tawar menawarnya kan nggak selalu ini kan, nggak selalu setiap hari. Jadi kita tunggu dulu waktu proses biddingnya kapan. Ada jadwalnya begitu ya? Ya, nanti kalau sudah baru kita Oke, tawar-menawar. baik seperti itu ya. Jadi banyak kemudahan, tinggal akses di apa tadi, lelang.go.id. Oke, kita ke penelpon dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Ibu Arman, Bu, dari bandara. Ibu Arman di bandara, belum berangkat Bu pesawatnya? Bu Arman, silakan Bu Arman. Ada yang ingin dipertanyakan? Begini, ini kan sesuai judul, mengenal lebih dekat peran kejaksaannya untuk aset negara, aset bangsa.
memang aset bangsa itu seperti apa kok bisa menjadi urusan dari Maksudnya kejaksaan? aset bangsanya yang ingin diminta contohnya begitu atau? Itu salah satunya. Dan mohon maaf juga, saya cuma mau tanya kenapa harus ke kejaksaan? Kan ada pengamanan gitu. Iya, seperti baik. itu. Itu saja Ibu. Dan yang kedua. Silakan. Yang kedua, bagaimana sih perannya atau pelaksanaannya dari kejaksaan sendiri untuk mengamankan aset bangsa, untuk menyelamatkan aset bangsa ini. Baik. 2 pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Selamat siang, Ibu banyak. Jan. Iya, terima kasih banyak. Dan Mbak. Oke, Selamat terputus-putus teleponnya ya. Selamat siang, terima kasih banyak Ibu Arman di bandara ya. Ada lagi untuk yang ingin bertanya? Kalau tidak, tadi pertanyaan pertama seperti pertanyaan yang sudah disampaikan sebenarnya. Mengapa kejaksaan diberi kewenangan ya? Kemudian silakan ditanggapi saja dulu. Ibu, atas silakan ditanggapi. Tadi tentang pertanyaan pertama, kenapa itu jaksa yang harus mengelola begitu, Kang? Seperti itu. Silakan. Oke, untuk pertanyaan yang tadi mengapa kejaksaan yang diberikan kewenangan untuk yang mesti kelola mengelola itu sudah kita jawab bahas tadi tadi. ya, kurang lebih karena memang wewenang kejaksaan sebagai eksekutor putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan di dalam putusan itu termasuk ada barang-barang bukti yang harus dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada korban. Kita yang harus melaksanakan itu. Maka dari itu Berlanjut berlanjutlah sampai dari pengamanan situ, aset. sampai ke penelusuran aset, sampai pengelolaan aset itu tadi. Kemudian pengertian mengenai aset bangsa itu seperti apa sih yang dikelola oleh kejaksaan. Jadi aset-aset ini banyak sekali jenis-jenisnya, dan kenapa dinamakan aset, karena itu pasti mempunyai nilai ekonomis di situ. Jadi yang termasuk dengan aset itu ada nilai ekonomisnya. iya, karena dia barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, dan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana atau berkaitan dengan tindak pidana. Nah, barang bukti tersebut yang mempunyai nilai ekonomis itulah yang kita namakan aset. Kemudian dari aset itu ada yang macam-macam bentuknya, ada yang sudah dicuci lah, istilah dicuci menjadi bentuk apartemen, rumah. Mereka belikan, para terpidana ini langsung dibelikan tanah atau surat-surat berharga supaya mereka tidak tahu kalau itu hasil dari tindak pidana seperti itu. Jadi kita sita aset-aset itu semuanya, motor, surat berharga. Kemudian apabila mereka tidak bisa membuktikan kalau barang bukti itu diperoleh secara sah, kita rampas untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk itu tadi, bisa dalam bentuk lelang, dengan hasil penjualan kita kembalikan kepada negara, atau kita kembalikan kepada korban apabila ada kerugian yang dialami korban. Oke. Baik, itu untuk Ibu Arman. Terima kasih sudah bergabung juga. Jika masih ada pertanyaan, boleh nanti kami tunggu begitu. Ini juga yang menarik, tadi Novi sempat baca mengapa tadi mana ya? Masih banyak aset negara yang bersengketa meskipun sudah ada pengawasan. Nah, ini juga menarik bagi Novi. Mengapa masih banyak aset negara yang bersengketa meskipun sudah ada pengawasan sebenarnya, tapi mengapa masih ada yang bersengketa? Silakan dijawab Bu Ping. Mencoba menjawab ya Bu Novi terkait dengan mengapa masih banyak aset negara yang bersengketa meskipun sudah ada pengawasan. Tentunya ini beragam ya. Belum tentu aset negara tersebut masuk dalam ada penanganan kejaksaan terkait satu tindak pidana ya. Nah, kalau untuk hal tersebut untuk penyebabnya pasti beragam ya.
Nah, contohnya misalnya seperti administrasi aset yang belum tertib, Nah, itu salah atau satu ya. dokumen kepemilikan yang tidak lengkap. Nah, lemahnya juga pengamanan aset di masa lalu, atau tumpang tindih kepemilikan, hingga adanya penguasaan oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Nah, betul. Nah, tapi aset negara ini yang dimaksud di sini menyeluruh. Aset negara yang umum ya, bukan berarti yang ditangani kejaksaan. Nah, aset negara bisa saja kan kayak kalau di dinas-dinas itu, ada mobil dinas atau kendaraan dinas, mobil dinas, motor dinas, atau kayak rumah-rumah dinas begitu. Nah, kalau kita sering dengar, itu dia bawa kendaraan dinas, tapi dia sudah tidak Soalnya bekerja nggak di kerja. situ, atau dia masih menempati rumah dinas ini, tapi Padahal dia sudah situ. sudah kerja di situ. Atau seorang lain yang Seorang lain tinggal. punya. Baik, kita akan terus bersama Anda di sesi terakhir. Pastikan jangan kemana-mana, kita break dulu. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Telinga, dengarkan komentator idola. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia. Bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa. Untuk sesi terakhir kita masih bersama Kejaksaan Negeri Minahasa, masih bersama Novi di sini, Kepala Seksi PA PBB, Ibu Pinkan Tesalonika Wenur SHMH, dan juga Tahira Dira Putri SH sebagai Kepala Subseksi 2 Intelijen. Sesi terakhir Bu, silakan kita bahas apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar yang mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa. Silakan Ibu Pinkan. Oh ya, terima kasih Bu Novi untuk kesempatannya lagi ya. Nah, kalau saya karena selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset, Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Minahasa, saya perlu memperkenalkan ke masyarakat, para pendengar ya, bahwa di Kejaksaan Negeri Minahasa itu ada program yang namanya Proabis. Proabis. Proabis ya. Proabis itu singkatan dari Program Antar Barang Bukti Gratis. Begitu, Dang. Ya, jadi kalau ada tindak pidana dan sudah inkrah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dalam satu perkara misalnya ada barang bukti yang perlu dikembalikan ke pemiliknya. Nah, kami dari Kejaksaan Negeri Minahasa tentu karena ada program ini Proabis, kami akan antar langsung ke rumah
ke rumah, atau misalnya kalau kantor kami antar langsung ke kantor dan itu gratis. Kalau dulunya memang harus normalnya harus diambil sendiri. Ya, mereka ambil ke kantor. Ini ada program Ya, khusus program khusus diantar barangnya ya. Antar barang Oke. bukti gratis. Mantap pelayanannya ya. Siap. Itu saja, ada lagi? Ya, kalau dari saya sesuai dengan tupoksi saya itu saja. Oke. Ini akan dilanjutkan oleh Nona Jaksa Jadi, di samping saya. jadi bisa dipergunakan untuk orang-orang yang berada di Minahasa ya. Jadi ada program antar barang bukti gratis khusus programnya dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Atas silakan untuk closing statement kita. Baik, untuk menambahkan sedikit saja mengenai pengenalan Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan, memang melalui tugas dan fungsinya ini BPA berperan penting memang dari proses penelusuran, pengamanan, hingga sampai penyelesaian. Nah itu semua tidak serta-merta hanya untuk pribadi, tapi kita fokus utamanya adalah bagaimana caranya kita berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Baik, mantap ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran ibu-ibu dari Kejaksaan Negeri Minahasa begitu ya. Ada yang ingin ditambahkan Bu terakhir? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup karena memang kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini ya. Jadi sekali lagi semoga saja Anda yang mendengarkan kami dapat lebih mengetahui sebenarnya peran kejaksaan dalam penyelamatan aset bangsa seperti apa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pinkan Tesalonika Wenur SHMH sebagai Kepala Seksi PAPBB. Sukses Bu ya. Sama-sama sukses Bu Novi. Untuk Atahira Dira Putri SH, Kepala Subseksi 2 Intelijen. Terima kasih Atahira. Sama-sama Ibu. Sukses begitu ya. Pokoknya sukses untuk Kejaksaan Negeri Minahasa. Untuk yang sudah masuk, pendengar yang sudah kirim WA dan telepon juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.